Shalom Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 4 Sekolah Strada Santo Thomas Aquino. Perkenalkan, saya Chandra Elnov. Saya Egri. Saya Sasha. Saya Angel. Saya Felina. Saya Indi. Dan saya Coba. Ya, shalom semuanya, salam shalom, kenal. Ibu. Kali ini kita ingin wawancara gitu ya, tentang pandangan gereja dan agama yang ada di Indonesia ini. Jadi menurut Ibu sendiri bagaimana sih pandangan dalam beragama di Indonesia ini? Pandangannya Kan Indonesia punya banyak agama ya, jadi beragam. Iya. Jadi pandangan kalau menurut saya pribadi, jadi sebagai warga negara yang baik tentunya kita bersyukur kalau di Indonesia itu berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Memang negara Indonesia itu bukan negara agama, tapi ketuhanan adalah yang nomor satu di Indonesia. Ya pasti adik-adik semua teman-teman di sini udah SMA dan udah mau kuliah pasti udah lebih ngerti lah dari ibu ya. Nah di sini kita bersyukur kalau kita tinggal di Indonesia itu dengan beragam-ragam agama yang ada, tapi hanya ada 5 agama yang diakui di Indonesia. Jadi pandangan bernegara dan beragama di sini adalah bagaimana kita bisa menyelaraskan kehidupan keagamaan kita yang berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa dengan bagaimana kita sebagai warga negara itu melakukan hal-hal yang benar gitu loh. Jadi gini loh, Indonesia itu negara yang berasaskan ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Juga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ya. Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan dan memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, jadi kita di Indonesia ini bersyukur karena kita beragama dan bernegara itu semua dilindungi oleh negara, agama-agama yang ada dilindungi oleh negara dan mereka saling bekerja sama. Di mana kalau misalnya kita beragama yang sungguh-sungguh itu adalah salah satu poin. Kalau kita itu menjadi warga negara yang baik, yang mempersatukan bangsa dan integritas. Ya, adik-adik setuju gak? Teman-teman di sini setuju gak? Tante, Ibu panggilnya teman-teman aja ya. Jadi teman-teman setuju gak? Kalau bernegara dan beragama itu harus saling selaras. Ya, nggak boleh ada yang didulukan. Kalau agama yang didulukan, kita akan menjadi negara yang hanya mementingkan keagamaan. Seseorang negarawan, sebutlah banyak ya di Indonesia tuh banyak sekali negarawan-negarawan hebat. Dia bisa menjalankan kenegarawanannya kalau dia mempunyai dasar agama yang baik. Dia bisa adil, ya, dia bisa ada belas kasihan dan sebagainya. Jadi itulah salah satunya bahwa agama dan bernegara dan beragama itu harus saling selaras satu dengan yang lain. Ya, berdasarkan ya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke. Jadi saya mau nanya lagi berkaitan dengan sikap intoleransi yang masih banyak terjadi di Indonesia ini. Sikap intoleransi kan masih banyak di Indonesia ini, yang banyak dilakukan oleh oknum-oknum dari agama-agama yang ada di Indonesia ini. Seperti misalkan menjelek-jelekan agama lain demi agamanya sendiri itu terlihat paling benar lah ajarannya. Jadi pertanyaannya, kita sebagai umat Kristen, bagaimana sih ajaran gereja yang baik dan benar dalam memandang agama lain yang ada di Indonesia ini, supaya menumbuhkan sikap menumbuhkan sikap toleransi dan mengurangi sikap intoleransi tersebut. Ya. Jadi di sini yang kita tekankan adalah sikap gereja. Bagaimana melihat intoleransi yang ada khususnya di negara kita ya. Jadi yang pertama yang kita harus ingat bahwa ajaran gereja adalah cinta kasih. Kasih. Tuhan Yesus kan mengajarkan kasih. Kasihilah sesamamu, kasihilah ayah ibumu. Bahkan yang paling kontradiksi gitu, kasihilah musuhmu. Ya kan? Sering kan kalian dengar ya, kasihilah musuhmu. Jadi ajaran yang pertama adalah cinta kasih.
kita melihat hal seperti itu di Indonesia banyak dan mungkin kita ada beberapa juga yang mengalami ketidaknyamanan dan intimidasi seperti itu. Tapi dasar kita adalah di dalam pandangan gereja itu adalah kasih. Jadi kita memberikan kasih kita tuh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Semisalnya ada orang menjelek-jelekan agama saya, ya udah nggak apa-apa. Soalnya kan di dalam keagamaan itu ada agamamu adalah agamamu, agamaku agamaku. Tapi lebih dari itu kita tidak ikut campur dalam urusan yang berkaitan dengan konflik-konflik keagamaan loh. Bukan berarti kita tidak mau berbaur dengan agama yang lain, bukan. Jadi pandangan gereja terhadap agama di Indonesia itu sangat beragam. Di Indonesia itu sangat pluralisme. Jadi banyak sekali suku, agama, adat, istiadat, terus udah gitu juga banyak bahasa-bahasa yang berbeda. Kadang-kadang orang tidak mengerti satu bahasa sehingga kita sedang membicarakan soal agama, makanya kita suka ada diskomunikasi ya. Jadi di sini kita menekankan bahwa pandangan gereja ada yang pertama adalah cinta kasih, mengajarkan kebenaran. Tuhan Yesus itu mengajarkan kebenaran dan cinta kasih. Jadi kita sebagai umat beragama, iman Kristiani itu kita pakai untuk mentolerir mereka yang bersikap intolerir terhadap kita. Semisalnya mereka terhadap kita menjelekannya, udah kita tetap mengasihi mereka gitu loh. Mereka nggak mau makan makanan kita, tapi kalau mereka menyediakan makanan kita tetap makan. Mereka menjelek-jelekan kita, berbalik lagi, ya udah kita doain biar Tuhan Yesus yang jamah, biar Tuhan Yesus yang mengubahkan hati mereka. Itu pandangan gereja hari-hari ini. Memang gereja itu harus menjadi satu tolok ukur, di mana satu negara itu bisa dilihat negara itu baik moralnya, itu adalah dari agama. Dan itu adalah salah satu tugas gereja. Bukan cuma gedung gereja, tapi gereja itu adalah diri kita. Tugas gereja yang utama adalah kita menjalankan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita untuk menjaga saling toleransi itu bisa terbentuk di antara umat beragama. Jadi itu sikap gereja. Kita tetap toleran terhadap mereka, kasih yang terutama, dan juga kita berbuat baik. Apapun keadaan yang mereka lakukan kepada kita, kecuali mereka sudah berbuat fisik, ada hukumnya, gitu, ya. Nah, terus Tante saya pengen, Ibu, saya pengen nanya, kan kita tahu ya di Indonesia ini agamanya cukup beragam. Gimana sih pandangan gereja supaya agama-agama ini tuh bisa hidup saling berdampingan, gitu, bisa saling damai? Jadi ya tadi ya balik lagi, kita Indonesia itu negara yang banyak sekali perbedaan. Ya, kadang kita di sini aja yang duduk pasti berbeda loh. Dari background keluarga dan sebagainya, dari apapun yang asalnya kita juga kan kita semua berbeda. Tapi pandangan ini tadi gimana? Gimana pandangan gereja tentang keberagaman supaya terjadi kerukunan ya. Ya, jadi kita sebagai umat beragama dan warga negara yang baik khususnya, pertama harus ada teposeliro. Teposeliro itu apa ya kalau bukan toleransi? Tenggang rasa. Jadi tenggang rasa. Seperti misalnya kita merasakan kalau di pihak dia kita gimana ya. Misalnya ini lebih ke melibatkan orang-orang tertentu dalam satu kasus, misalnya ada bencana alam. Itu kan yang kena bencana orang dari negara, mayoritas. Mereka nggak usah lah kita bantu yang kalangan kita aja gitu. Kadang-kadang orang seperti itu. Padahal dialog kerukunan umat beragama itu harus kita jalankan secara konsisten. Kebersamaan harus dijaga. Yang tadi pertama adalah tenggang rasa. Kedua adalah toleransi, kita memberi ruang. Toleransi itu gini loh. Kalau misalnya ada orang lagi mengadakan upacara keagamaan, misalnya lebaran, sembahyang Id, terus atau gereja ada Natalan gitu. Nah, kita sebagai orang yang berbeda agama, kita menjaga stabilitas di daerah tersebut supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya.
Ya, ke satu tadi tenggang rasa, kedua toleransi, dan yang ketiga saling menghargai. Jadi kalau kita mau dihargai, kita juga harus menghargai mereka, gitu loh. Ibu waktu sekolah dulu kebanyakan sekolah bukan sekolah negeri, sekolah swasta, tapi yang lebih banyak mayoritas. Dan kebetulan saya adalah yang minoritas di sekolah itu. Tapi mereka menyediakan guru agama. Walaupun muridnya cuma 5 orang, 6 orang gitu. Dan toleransinya tuh luar biasa. Kebetulan waktu itu saya di sekolah di kantor ini, di imigrasi di daerah Cengkareng. Jadi mereka tuh membangun satu sekolah swasta, tapi dengan toleransi yang sangat tinggi. Semua agama ada disediakan gurunya. Kalau agama Islam memang dasarnya mereka di situ. Seperti negeri, tapi dia swasta gitu. Nah di situ saya merasakan, saya tuh senang banget bergaul dengan orang-orang yang berbeda agama. Bahkan pernah bilang sama anak saya, nggak boleh. Anak-anak bilang, saya bilang anak-anak nggak boleh kita membeda-bedakan kamu dari suku apa. Bergaul itu harus semua suku. Boleh kita bergaul. Karena itu adalah yang menjadi kedewasaan kita dalam kita menilai bagaimana keberagaman itu ada. Ya, terus yang terakhir adalah kita harus banyak dialog. Baik di lingkungan, ya jangan kita menutup diri. Oh lingkungan itu kebanyakan orang Kristen, saya nggak mau datang ke tempat itu. Padahal itu sebenarnya tempat umum. Oh di lingkungan itu kebanyakan Katolik. Oh di lingkungan itu kebanyakan Muslim. Nah jangan sampai dialog-dialog itu kita lewatkan. Kalau memang kita bisa, kita datang. Kalau memang kita bisa menjadi salah satu dari pengurusnya, ya ikut di kepemudaan atau bagaimana. Dialog itu perlu kita lakukan supaya apa? Jangan sampai agama itu dijadikan sebagai alat untuk terjadinya konflik. Ya, banyak sekali kan orang yang mengelulukan agamanya sehingga konflik. Itu mereka karena tidak mengerti dan tidak ada kedewasaan secara rohani. Jadi itulah pandangan gereja yang supaya kita saling bisa menjaga kerukunan antar umat beragama. Ya, kita harus merendahkan diri, bukan merendahkan hati kita. Bukan berarti kita diinjak-injak, tapi biar kita merendahkan hati, biar semuanya adem, gitu. Adem ayem kan enak. Kalau hidup rukun antar umat beragama itu yang semua kita idam-idamkan hari-hari ini. Tuh. Ada lagi teman-teman yang nanya? Jadi kan sekarang nih emang lagi panas-panasnya tentang perang yang terjadi di Ukraina sama Israel. Nah, menurut pandangan Ibu nih tentang perang itu gimana ya? Perang, Ukraina dan Israel. wah perang ya. Nah, kebetulan tante ibu orangnya suka damai, nggak suka perang. Tapi beginilah, kalau itu perang itu, kan jadi kan orang mulai mengkonotasikan ya karena perang Ukraina dan Israel itu, oh Israel ini orang Kristen, Kristiani, Ukraina ini Muslim, jadi itu perang agama gitu. Sebenarnya itu enggak loh, itu bukan perang agama. Itu jadi secara politik itu memang mereka itu kayak apa sih ya? Ada konflik tersendiri gitu antara Ukraina dan Israel ini gitu. Jadi kita nggak boleh melibatkan perang itu menjadi ini perang agama. Udah, gue bela Israel karena gue Kristen, gue bela Ukraina karena gue Muslim gitu. Bukan, biarlah perang itu terjadi, tapi kita di Indonesia tetap menjaga stabilitas keamanan negara kita. Gitu. Stabilitas yang baik, yang nggak mengikut-ikutan. Oh kirim ke sini supaya menang orang Muslim, kirim ke sana supaya Israel menang. Ya, jadi kalau pandangan ibu sendiri, ya udah perang itu memang mungkin harus terjadi karena ada konflik antar negara. Bukan, yang harus kita tekankan bukan antar agama. Itu aja. Ada pertanyaan ini, jadi pengen nanya kalau misalnya pandangan ibu sebagai pemimpin gereja nih, tapi masih ada yang kayak pindah agama itu, ibu Perpindahan agama, ya. Jadi kalau kita sering dengar ya, artis menikah dengan seorang ini pindah agama, menikah lagi kepada yang si B, pindah agama menjadi agama si B. Sebenarnya itu hidup ini pilihan, ya kan?
Hidup ini pilihan dan hidup ini adalah kesempatan. Kita mau memilih benar atau memilih salah, itu hak asasi kita. Ya, kesempatan yang Tuhan berikan buat kita juga nggak datang 2 kali. Seperti teman-teman sekalian di dalam dunia pendidikan. Misalnya teman-teman dikasih challenge, kamu mau gak dapat beasiswa? Ini gak datang 2 kali. Terus kamu secara ini bisa, secara persyaratan kamu memenuhi. Terus kita masih mikir-mikir, enggak lah Tuhan, enggak lah inilah itulah. Nah, itu kesempatan itu gak datang 2 kali. Demikian juga keselamatan. Kita sekarang bicara di pandangan kita sebagai umat Kristen. Keselamatan itu gak datang 2 kali. Kalau Tuhan memanggil kita untuk selamat, selamanya harus tetap selamat. Ya, jangan karena seseorang yang kita cintai mati-matian, terus kita pindah agama. Jangan karena seseorang yang kayaknya lebih kaya, lebih hebat dari kita, terus yaudahlah gue lebih secara strata gue lebih rendah, yaudah gue ngikut dia. Tapi kalau memang itu yang terbaik dari Tuhan, kalian doa pindah agama. Itu that's pilihan kalian, pilihan adik-adik semua. Ya, Ibu sebagai memang saya adalah istri pendeta dan juga pendeta pratama. Tapi untuk soal pindah agama itu adalah hak setiap orang. Jadi keputusan itu ada di sini, ada di dalam hati kita. Ya, mau ikut yang mana. Kalau memang kita meyakinkan itu benar, agama ini benar, ikut yang ini. Ya udah, ikut, jalankan dengan benar. Jangan ikut-ikutan tapi nggak menjalankan dengan benar. Ya, karena beragama yang sungguh-sungguh adalah salah satu poin kita menjadi warga negara yang baik. Salah satu poin kita bernegara. Ya, betul loh. Kalau kita beragama nggak sungguh-sungguh, aduh, ntar petugas itu juga bingung, pindah-pindah nih. Si Evelyn ntar agamanya ini, pindah-pindah gitu misalnya. Nah, kan kita nggak, maksudnya dipandang orang juga tidak baik gitu loh. Tapi kalau misalnya ada sesuatu, kita pindah agama karena sesuatu hal yang benar-benar krusial, gak apa-apa. Udah lakukan aja. Yang penting sesuai dengan hati nurani, bukan dengan paksaan, tidak dipaksa. Gitu. Karena di Indonesia kan bilang, kita memeluk agama itu tanpa paksaan. Ya, nggak ada yang dipaksakan, kamu harus masuk ini. Tante pun sebagai pemuka agama ataupun sebagai orang yang punya jemaat itu, nggak pernah tante maksa-maksa orang di luar sana untuk masuk. Tapi kita memberikan sesuai dengan yang Tuhan ajarkan, kasih, kebenaran dan sebagainya. Ada lagi? Pertanyaan terakhir nih, apa pesan atau pesan untuk anak-anak muda Indonesia yang di luar sana dalam hidup beragama dan juga bernegara? Pesan untuk anak-anak muda. Pesan moralnya adalah kalau kita mau beragama yang tadi, beragamalah dengan sungguh-sungguh, jangan main-main dengan Tuhanmu. Ya, jangan main-main dengan pilihanmu sendiri. Tuhan melihat dari manapun kita berada, Tuhan lihat apa yang kita lakukan, bahkan yang di dalam hati pun Tuhan tahu. Jadi sebagai anak yang masih dalam pertumbuhan, mungkin kalian nanti ke depannya menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang powerful, berpengaruh. So, masalah urusan keagamaan adalah pilihan kita. Jangan pernah memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Hargai agama orang lain, hargai pilihan orang lain. Pun di dalam keluarga loh. Ya, karena tante pernah punya temen. Papanya agamanya Muslim, mamanya Hindu, anaknya Katolik. Karena dulu tante sekolah di Katolik di Marsudiorini Fonsvite di Matraman. Dan yang satu lagi, karena sering ikut orang Chinese, jadi agamanya Buddha. Jadi benar-benar di rumah itu 4 agama, dan tante pernah ke rumahnya, ada pura, ada kayak musola kecil, ada kayak gua Maria. Kan kalau orang Katolik sering ya bikin gua Maria di rumahnya. Nah, itulah pesannya, selagi kita masih muda, ayo kita kejar kebenaran. Kebenaran itu akan datang.
dan akan menuntun kalian seperti fajar. Ya, kalau kalian melakukan kebenaran, apapun yang kalian lakukan, baik studi, baik nanti berumah tangga, baik nanti mau berusaha, pasti kita nggak akan terjatuh. Maksudnya nggak akan ditipu orang, nggak akanlah kita hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Jadi kalian yang masih muda, ayo jiwa muda kalian, kekuatan yang Tuhan masih berikan, pakai yang dipakai Tuhan. Ayo melayani yang misalnya dipakai Tuhan untuk, kita nggak bisa melayani, tapi kita bisa memberikan kayak fasilitas. Ya udah, kalian apapun yang kalian lakukan masih muda, ayo lakukan. Kayak Evelyn, anak tante, apa yang dia bisa lakukan? Dia bisa di sekolah minggu, jagain anak-anak yang lari-larian. Itu pun pelayanan loh, walaupun cuma jagain anak yang lari-larian. Terus menari, ya buat kemuliaan Tuhan, itu pun pelayanan. Yang nggak bisa apa-apa, senyum pun, asyir, itu juga pelayanan. Di luar sana, kita mengunjungi orang-orang yang sakit, tetangga-tetangga, itu juga pelayanan. Jadi balik lagi nih, kalau pendeta ngomong pelayanan terus. Jadi anak-anak yang masih muda di tempat ini, yang tadi Evelyn tanyakan tentang pesan-pesannya, pertama beragamalah dengan benar-benar sesuai dengan pilihan. Jangan mempermainkan Tuhanmu, ya itu. Terus yang ketiga, berbuat baik dan benar. Biarlah kalau yang Kristen minta pimpinan Allah Roh Kudus, kalau yang di luar Kristen berdoalah sesuai dengan agama kalian yang kalian anut, ya, supaya hidup kita ke depan menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang bersinar seperti fajar, ya, menyenangkan orang tua, menyenangkan hati Tuhan, ya. Itu aja. Sepertinya itu saja Ibu. Terima kasih atas waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama, Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik sukses ya.